DPP Demokrat Roy Suryo, yang katanya, saya nggak tahu, dia juga punya Fortuner Toyota Fortuner. Saya nggak tahu yang pakai ini apa pembantu rumah tangganya atau memang dia pernah pakai. Jangan naik pun belum pernah. Ya, selamat malam Pak Karli dan seluruh pemirsa. Kenapa ada protes terhadap? Iya, karena kebetulan saya memang pembina klub Fortuner. Oh, Anda pembina klub Fortuner? Ada satu Fortuner Community dan kebetulan salah satu hobi saya otomotif dan saya memang pembina klub Fortuner. Meskipun saya juga sebenarnya dikenal pembina klub yang lain ya, mobil kuno dan Mercedes. Tetapi bahkan sehari-hari kalau di Jakarta saya memang menggunakan Fortuner. Datang ke ALC ini pun saya juga pakai Fortuner. Saya dengar ada kalau ke tempat-tempat yang resmi pakai Fortuner. Ya. Tapi ke tempat yang informal Anda pakai Mercy. Betul. Jadi resmi ke DPR tuh. Ya, memang Mercy kan, Mercy ini Mercy kuno yang saya pakai. Jadi kalau datang resmi ke DPR pakai Mercedes kuno kan tidak pas lah gitu. Karena saya memang Mercy kuno loh ya, bukan Mercy mewah. Iya, saya dengar ada kolektor. Ya, tapi kalau kuno 40 ada bisa dicek ke LHKPN saya di KPK ada itu. Bukan, kalau kuno itu 40 mobil di rumah kita itu lebih dari Ferrari 10 biji. Enggak lah, ada nilainya. Tapi intinya gini Pak Karni, saya dalam hal ini memang agak kaget gitu ya dengan penjelasan kecelakaan itu, karena memang mungkin nanti insya Allah saksi ahli dari Toyota Astra bisa menyampaikan, memang kalau di bawah 40 km per jam standar airbag untuk kendaraan itu memang tidak meledak. Di bawah 40 km per jam. Di bawah 40 nggak meledak. Nggak meledak. Di bawah 40 nggak meledak. Jadi ini cocok. Kalau tadi dari TAA atau Traffic Accident Analyzer itu mengatakan kecepatan terakhir menabrak tiang lampu, ya. Mungkin kalau pemirsa LC pengen lihat tiang lampu, di sini juga ada tiang lampu tuh, kamera bisa ke sana itu. Nah, itu pintar sekali tuh LC itu menggambarkannya. Nah, itu terakhir 21 km per jam, itu memang kemungkinan tidak meledak. Dan makanya Pak Karni kalau kita lihat kondisi Fortunernya, hanya bumper depan saja itu yang melesek ke dalam. Karena itu memang terbuat dari bahan yang agak tipis. Radiator pun tidak masuk. Lampu utama masih tetap enggak pecah. Kaca hanya retak sedikit di depan. Bahkan fog LED lampnya yang ada dua kanan kiri itu masih nyala. Ketika mobil itu diderek dan ada saudara H itu, kan ada video viral yang beredar, itu memeriksa pintu belakang, nutup lagi, itu masih nyala. Jadi artinya kendaraan itu sebenarnya masih layak jalan, hanya memang ban kanannya pecah karena velgnya sudah diganti dengan tidak standar. Ya, kebetulan Pak Dir, saya sehari-hari pakai Fortuner. Ya, Fortuner itu standarnya ring 17. Layak dipanggil jadi saksi, Pak? Enggak. Dia sudah ganti ring 20. Jadi enggak standar. Ya, Pak Dir ya. Dan mungkin pecahnya memang karena menabrak trotoar dengan kecepatan pertama masih 50 km per jam. Ya. Nah, yang menarik Pak Karni, yang saya quote and quote mempertanyakan, kalau kecepatannya hanya 21 km per jam, ketika terakhir dia nabrak di tengah dan tidak ada apa-apa, kaca belakang kiri pecah. Itu yang aneh, ya. Dan itu memang menjelaskan, nanti mungkin Pak Frederick selaku kuasa hukum yang waktu itu sebelum Pak Oto ya, itu menjelaskan ada luka segede bakpao gitu ya, yang ada di kaca. Mungkin saja kalau kemudian meloncat dari atau terloncat atau sengaja meloncat gitu ya kepada kaca itu sehingga pecah. Tapi sengaja apapun, kasihan banget saya dengan Pak Setia Novanto ya, saya simpati kepada beliau ya, kasihan berarti kalau kemudian sampai harus menabrak kaca itu, karena kaca itu tebal sekali Pak Karni gitu loh. Jadi nggak mungkin. Tapi kalau ada juga pertanyaan dari teman-teman, kenapa